Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Agape Prasostoyo. Kita mau mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari ini dari kitab 2 Samuel pasal 22 ayat yang ketiga. Demikian tertulis dalam kitab 2 Samuel. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan demikian. Debatado partano batoaku, marhaposantu ibana duau, lobu-lobuku, dohot taduk partuauku, parondingodingaku, dohot hapurusaku, si partupak diau, ibana palua ahusian uhum gogo. Demikian firman. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam perjalanan hidup, kita tahu bahwa semua orang punya pengalaman yang khas, yang unik. Dan tidak ada yang sama persis memaknai suatu pengalaman. Daud mengalami sesuatu dan mungkin juga ada pengalaman yang serupa atau mirip dengan yang orang lain. Tapi cara Daud untuk menanggapi atau merefleksikan dari pengalamannya mendorong dia atau menghantarkan dia kepada fase iman yang luar biasa. Dia menamai Tuhan sebagai juru selamatnya. Dia menamai Tuhan dan menyadari bahwa Tuhanlah tempat perlindungannya, tempat pelariannya, tempat kemana dia berlari. Karena tidak ada yang mau menerima dia lagi. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, nyanyian ini, nas kita hari ini adalah bagian dari nyanyian pujian Daud kepada Tuhan. Ketika Tuhan telah melepaskan dia dari kejaran-kejaran dari semua musuhnya. Terlebih lagi, kejaran dari orang yang sangat berpengaruh saat itu, yaitu Raja Israel. Raja pertama yang dipilih oleh rakyatnya, oleh orang-orang Israel, yaitu Raja Saul. Daud hendak dibunuh karena Raja Saul tidak menginginkan lagi Daud ada. Bayangkan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, siapa yang mau bersahabat dengan Daud dalam situasi seperti itu? Tidak ada. Tapi dalam fase terendah kehidupannya, ketika semua orang meninggalkan dia, semua orang mungkin juga menanti-nantikan apa yang bakal terjadi pada Daud. Tapi Daud memenangkan pengalaman buruknya itu bersama Tuhan. Sering kasih Tuhan, pengalaman yang kita alami dalam hidup kita, jikalau tanpa perenungan, itu hanya kenangan belaka. Tapi bagaimana saya memaknai apa yang terjadi dalam hidup saya, dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi, itu sangat penting. Ketika kita merefleksikannya, kita akan temukan kalau dari kacamata iman, ternyata Tuhan selalu hadir dan selalu mengingat kita. Tuhan bertindak bahkan dalam perjalanan sejarah hidup kita yang lalu. Dan kita ada sampai saat ini adalah karena pertolongan Tuhan juga. Inilah pentingnya kita mengingat sesuatu, merefleksikan sesuatu. Merefleksikan merefleksikan pengalaman dengan kacamata iman, dengan kerendahan hati. Supaya pengalaman itu bukan sekedar romantisme dan kenangan, tapi menjadi memperkuat iman kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mengapa ketika kita merefleksikan, kita menemukan bahwa Tuhan itu selalu ada dan mau hadir menolong kita? Ini semua adalah karena Tuhan mengingat kita. Tuhan mengingat saya, Tuhan mengingat Bapak Ibu, hanya karena kasih setianya, hanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Itulah yang mau kita rayakan besok di hari Minggu, sebagai Minggu Reminiscere, di mana Tuhan mengambil bagian untuk menolong kita dalam penderitaan, bahkan menjalani derita itu, karena Tuhan mengingat kasih setianya. Daud ketika merefleksikan, melihat dalam semua deritanya Tuhan ikut berkarya, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Yakinlah, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, apapun yang kau alami saat ini, saat yang lalu, coba renungkan kembali. Justru di saat-saat tersulit,
Tuhan selalu hadir untuk menolong kita. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap memohon belas kasih Tuhan, tetap percaya akan pertolongan Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan-Mu, pertolongan-Mu bagi kami, itu yang kami perlu. Tuhan, kasihanilah kami. Tolonglah kami dalam semua perjalanan hidup kami. Kami percaya bahwa kami punya Allah yang menjadi sahabat kami dalam perjalanan hidup ini. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau adalah Allah yang setia. Terpujilah Engkau kekal untuk selamanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.